Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidikin. Saya dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya sekarang semester 3. Nah, video yang saya buat kali ini untuk memenuhi tugas akhir UAS dengan mata kuliah keterampilan berkomunikasi. Nah, di sini saya akan sedikit membahas alasan mengapa Amerika Serikat menjatuhkan bom ke kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, simak videonya berikut ini. Nah, mari kita bahas mengapa Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Bom atom pertama kali menyerang kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, sementara bom kedua menghancurkan kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Nah, kedua bom ini segera menghentikan aktivitas kehidupan di kedua kota tersebut. Jepang pun bermuram atas serangan Amerika Serikat ini. Nah, berikut 5 alasan mengapa Amerika Serikat menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Yang pertama, padat penduduk. Hiroshima saat Perang Dunia II penduduknya mencapai 318.900 orang jiwa. Nah, kepadatan penduduk ini juga menyebabkan ramainya aktivitas warga sipil kala itu. Ketika bom atom yang diberi nama Little Boy ini telah diluncurkan, 44 detik kemudian bom atom tersebut meledak dengan radius kehancuran mencapai 1,6 km. Ini juga menyebabkan 11 km persegi area kota terbakar hebat. Kurang lebih ada 70-126 ribu warga sipil yang kala itu sedang beraktivitas meninggal dunia. Sebagian besar warga sipil yang tak langsung meninggal pun akhirnya menderita efek radiasi yang dampaknya tidak kalah mengerikan. Yang kedua, pusat berkumpulnya tentara dan pelabuhan keberangkatan penting. Amerika Serikat menilai Hiroshima sebagai pilihan yang terbaik untuk dijatuhkan bom. Tak hanya dipadati oleh penduduk, tetapi juga menjadi pusat berkumpulnya para tentara dan pelabuhan embarkasi penting yang semuanya terletak di tengah perkotaan, sehingga dampak pertunjukan bomnya ini bisa terjamah dengan baik dan lebih efektif. Sehingga 200.000 orang tentara meninggal seketika dalam peristiwa tersebut. Nah, yang ketiga, bukan tempat tinggal kaisar. Nah, Tokyo yang merupakan kota tempat tinggal kaisar dan ibu kota negara besar Jepang itu sempat masuk dalam daftar sasaran awal Amerika Serikat untuk menjatuhkan bom atom mereka. Namun, segera dicoret dari daftar mengingat sebagian besar telah hancur dan terbakar akibat serangan udara kecil yang terjadi di Tokyo pada bulan April tahun 1942. Nah, di Tokyo yang hanya istana kaisar lah yang masih berdiri tegak. Amerika Serikat tidak ingin menjatuhkan bom atom mereka di sana karena beberapa alasan seperti efek kerusakan yang tidak terlihat begitu menakjubkan, dan mereka sulit untuk memprediksi reaksi rakyat Jepang ketika seorang pria yang dianggap keturunan Dewa Matahari itu meninggal. Bisa jadi rakyat Jepang justru bangkit dengan semangat yang jauh berkobar. Nah, itulah mengapa akhirnya Amerika Serikat memutuskan untuk menjatuhkan bom atom pertama mereka yang dibawa menggunakan pesawat bernama Enola Gay yang dikemudikan oleh pilot Kolonel Paul W. Tibert. Nah, tepatnya pada tanggal 6 Agustus 1945. Nah, yang keempat merupakan kota penting untuk aktivitas industri dan militer. Setelah berhasil dengan bom atom Little Boy, Amerika Serikat kembali menyerang Jepang dengan bom atom Batman yang dibawa oleh pesawat jenis B-28 Super Fortress bernama Boxtrach. Nah, yang dikendalikan oleh pilot Mayor Charles Wee untuk membom wilayah kota Kukura. Nah, kota Kukura sendiri adalah kota yang dimana terdapat gudang persenjataan yang terbesar di Jepang, penuh dengan kendaraan militer dan persenjataan angkatan darat seperti angkatan laut. Namun, masalah teknis terjadi. Nah, ini mengakibatkan pesawat pengangkut bom Batman datang telat 30 menit dari jadwal awal. Ternyata, keterlambatan 30 menit ini mengakibatkan terbentuknya awan di kota Kukuro karena asap bekas serangan pengumuman oleh 224 B-29 di Yahana sehari sebelumnya. Tak hanya itu,
Awan yang menutupi titik target ini pun disebabkan oleh pabrik baja Yawata yang sengaja membakar batu bara agar menghasilkan asap hitam. Kemudian berputar-putarlah di langit Kokuro mulai kehilangan banyak bahan bakar. Tim pun akhirnya memilih target baru yang sebelumnya dicoret dari daftar, yaitu Nagasaki. Nah, Nagasaki sendiri merupakan kota yang memiliki banyak aktivitas industri termasuk proyek artileri, kapal, dan perlengkapan militer lainnya. Nah, di sana juga terdapat salah satu pelabuhan terbesar di Jepang Selatan. Pada pukul 10:53, tentara Jepang melihat dua pesawat B-29 Super Fortress terbang di langit Nagasaki. Nah, namun mereka mengira bahwa pesawat tersebut hanya melakukan pengintaian. Maka dari itu mereka tidak menyalakan sirine peringatan ledakan. Keputusan itu mungkin akan mereka sesali seumur hidup. Pasalnya tepat pada pukul 11:02, Batman diluncurkan. Nah, tepatnya 43 detik setelahnya, wilayah Nagasaki berhasil luluh lantah. Ledakan itu menciptakan bola api yang suhunya mencapai 3.900 derajat Celcius. Nah, efeknya ini lumayan dahsyat yang diinginkan Amerika Serikat pun kenyataan. Nah, bangunan di wilayah tersebut yang rata-rata terbuat dari kayu pun rata dengan tanah, dan perkiraan 22.000 sampai 75.000 orang menjadi korban. Meski Batman memiliki daya ledak yang lebih besar, namun efek ledakannya dibatasi oleh perbukitan di lembah Urukami. Nah, yang kelima itu telah beberapa kali mengultimatum. Amerika Serikat sudah beberapa kali memberikan ultimatum kepada Jepang untuk segera menyerah, salah satunya pada perjanjian Potsdam. Namun Jepang enggan untuk tunduk. Itulah kenapa Amerika Serikat berencana untuk menakuti Jepang dengan cara menjatuhkan bom atom di kota yang sudah menjadi pilihan mereka sebagai targetnya. Alhasil, tepat pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat berhasil melancarkan misinya untuk memporak-porandakan Hiroshima dan Nagasaki. Nah, jadi kelima alasan tadi diambil oleh Amerika Serikat agar Jepang mau menyerah. Rencana tersebut berhasil. Pada bulan Agustus 1945, Jepang menyatakan telah menyerah dengan tepat pada tanggal 2 September 1945 di atas kapal tempur kelas Iowa milik Amerika Serikat USS Missouri. Nah, Jepang menandatangani dokumen kapitulasi yang menandakan berakhirnya Perang Dunia di kawasan Asia Pasifik. Nah, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.